Halo, rekan-rekan mahasiswa pencinta soft skill yang baik. Bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, rekan-rekan, pada video-video sebelumnya kita sudah banyak berdiskusi. Anda sudah mendengarkan bahan-bahan yang berhubungan tentang materi-materi psikologi, khususnya tentang bagaimana memaknai tujuan dan makna hidup. Lalu kita sudah pelajari bagaimana sebenarnya tahapan kehidupan manusia melalui teori Erik Erikson. Nah, rekan-rekan, pada satu video kali ini kita akan melanjutkan topik kita yang berhubungan dengan psikologi, yaitu tentang defense mechanism, atau ini sering juga disebut dengan mekanisme pertahanan diri. Nah, maksudnya apa? Kira-kira dalam kehidupan kita, artinya dalam mengarungi kehidupan kita, seperti apa nantinya bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri kita atau defense mekanisme yang muncul pada diri kita ketika misalnya menghadapi situasi krisis, menghadapi fenomena-fenomena permasalahan, sehingga kita nanti sebagai individu atau sebagai pribadi secara psikologi betul-betul kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Nah, itulah rekan-rekan tujuan video kali ini. Semoga nantinya Anda mendapatkan informasi dan bahkan menambahkan informasi yang barangkali juga sudah Anda pernah dengar atau pernah pelajari tentang topik ini. Dan semoga juga nanti di akhir video ini, jika ada pertanyaan, mari Anda sampaikan dalam pertemuan kita saat sinkronus. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, untuk memulai topik ini, saya akan mencoba mengajak Anda melihat ya, bagaimana sebenarnya diri atau manusia itu sendiri jika dilihat strukturnya, ya. Jika dilihat bagaimana sebenarnya komposisi kedirian manusia itu dari perspektif psikologi. Nah, ternyata rekan-rekan mahasiswa, ketika kita membicarakan diri manusia, ya, dari pandangan psikologi, maka akan ada pendapat yang menjadi penting kita pahami, dan ini biasanya seorang pelopor psikolog yang luar biasa yang kita sebut Sigmund Freud. Ya. Nah, Sigmund Freud ini ternyata sudah memberikan pendapatnya membagi struktur diri atau struktur manusia itu dalam 3 komponen besar. Ya. Artinya 3 komponen besar inilah yang menyusun bagaimana sebenarnya diri kita atau kepribadian manusia itu nanti akan terlihat seperti apa sebenarnya yang menentukan bagaimana kemanusiaan kita. Nah, dia mengatakan bahwa sebenarnya dalam diri manusia itu ya, terdiri atas 3 komponen dasar. Yang pertama kita sebut dengan id, ada yang kita sebut dengan ego, dan ada yang kita sebut dengan super ego. Nah, pembagian ini sebenarnya sangat menarik ya rekan-rekan mahasiswa, bahwa struktur manusia ini ternyata ya, istilah-istilah yang dikemukakan Sigmund Freud ini akan menunjukkan sebenarnya bagaimana kapasitas manusia itu nanti dilihat dari sisi psikologi ternyata memunculkan fenomena-fenomena kepribadian yang memperlihatkan kita itu hidup ya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial nantinya akan memiliki semacam bentuk-bentuk kepribadian kita yang itu bisa kita munculkan di hadapan orang lain. Nah, kita akan melihat struktur yang pertama yang kita sebut dengan id. Nah, dia mengatakan id itu sebenarnya satu tempat ya, yang memang di dalamnya itu nanti berisi gudang energi psikis. Ya, jadi itu nanti akan memuat energi-energi psikis kita manusia, sumber kebutuhan biologis. Ya. Jadi nanti di sini
akan banyak kemauan-kemauan, akan ada keinginan-keinginan, ya. Nanti akan muncul di sana, tidak sadar secara total. Artinya bahwa di dalam pikiran manusia itu kan bisa saja memang di alam sadar, ada juga di alam tidak sadar gitu ya, atau di bawah alam sadar. Nah, jadi it ini nanti akan mengarah pada hal yang tidak selamanya atau total itu semua disadari. Yang penting it ya, yang penting itu keinginan gitu. Ada hal-hal yang sangat diinginkan. Sehingga nanti memang tidak salah dikatakan bahwa it itu kita sebut dengan istilah naluri atau insting. Nah, sebagai manusia saya kira semua punya naluri gitu ya, punya sebuah insting, dan saya kira juga makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya punya naluri dan insting. Namun karena kita manusia juga dibekali oleh akal pikiran, akal sehat gitu ya, insting itu atau naluri itu bisa lebih dikontrol daripada makhluk atau ciptaan lainnya. Nah, sehingga itu memang nanti menjadi sebuah tempat dari diri kita yang di dalamnya itu ada unsur-unsur keinginan, ada unsur-unsur naluri, ya, naluri secara ilmiah gitu ya, keinginan yang betul-betul mengharapkan sesuatu, ya. Nah, ini naluri atau it yang kita sebut atau insting. Nah, lalu struktur yang kedua, dia juga mengatakan bahwa manusia itu juga terdiri atas aspek yang kita sebut ego. Nah, ego itu lebih merujuk pada sebuah hal yang berisikan pada tuntutan-tuntutan yang bersifat realitas, yang bersifat realistis. Kalau biasanya insting itu atau naluri itu kan bisa saja belum realistis ya. Artinya kemauan atau keinginan itu kadang-kadang kalau kita pikirkan belum tentu masuk akal, belum tentu bisa dinyatakan secara konkret. Tapi dalam ego itu sudah ada yang namanya tuntutan realitas. Ya, kalau naluri kita ingin makan, insting kita ingin makan enak. Nah, ini kan perlu diwujudkan. Makan enak itu bentuknya apa, gitu ya. Makan enak itu apa? Bentuk konkretnya makan enak itu apa? Nah, ada realitasnya. Apakah realitasnya ini nanti berterima atau tidak? Atau kadang-kadang jangan-jangan nanti realitasnya tidak berterima. Nah, dan biasanya memang ego ini nanti akan membantu ya, membantu nanti mengarahkan it ya. Jadi supaya tadi insting atau naluri itu bisa terarah dengan baik pada hal apa yang diinginkan misalnya, maka realitas itu perlu ada. Maka perwujudan nyataan itu perlu ada. Makanya kita sebut nanti ego. Sehingga nanti memang ego itu lebih sering juga dikatakan semacam badan pelaksana kepribadian, ya, atau badan pelaksana naluri gitu ya. Jadi untuk mewujudkan itu ya harus hadirnya ego, karena hadirnya ego itu merupakan tuntutan realitas yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, lanjut ke aspek yang ketiga, ternyata Sigmund Freud juga mengatakan bahwa struktur manusia itu tidak selamanya harus ada ego. Namun ada satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, yaitu yang namanya super ego. Nah, super ego ini sebenarnya ini satu tempat dalam kepribadian manusia yang memang nanti berisi sebuah keputusan-keputusan moral. Jadi nanti akan ada di sana konsep-konsep apakah yang misalnya tadi yang didorong oleh naluri kita itu inginkan sesuatu atau insting kita, lalu realitas yang kita lihat betul ada, tapi coba ditengahi oleh yang namanya apakah yang akan saya lakukan itu ada hubungannya dengan moralitas, ada konsep yang berhubungan dengan baik buruk, ya. Sehingga kalau kita nanti ingin sesuatu, lalu kita lihat ada realitasnya dalam kehidupan kita, lalu nanti super ego akan memberikan sinyal. Apakah ini tidak bertentangan misalnya? Apakah ini sudah tepat? Apakah ini betul-betul tidak sesuai atau ada tidak hal-hal baik atau buruk yang dimunculkan dari keinginan tadi
dengan realitas yang nanti akan saya dapat. Nah, itulah mengapa nanti memang di dalam super ego sering juga dikatakan ini sebagai bentuk dari hati nurani, sebagai bentuk bahwa sisi yang terdalam dari kemanusiaan kita bisa dikatakan apakah dia memiliki hati nurani gitu. Jadi kalau hati nuraninya masih hidup atau berlangsung atau berjalan, berarti super ego masih ada berfungsi. Kira-kira seperti itu ya manusia yang dikatakan oleh. Nah, rekan-rekan, jikalau kita coba menggambarkan begitu ya, ini hanya mengilustrasikan saja sebenarnya tiga struktur dasar manusia atau kedirian manusia itu terbentuk atas tiga aspek tadi. Maka sebenarnya boleh kita gambarkan dengan bentuk-bentuk gambar seperti ini, ya. Jadi kalau itu kan digambarkan semacam ya keinginan-keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga gambarnya kadang-kadang seperti ya kita katakanlah gambar-gambar yang mungkin hanya menonjolkan keinginan, ya bisa juga nanti di sini hawa nafsu saja, nafsu yang kuat saja gitu, keinginan-keinginan yang terus dilakukan ya, insting gitu ya. Sehingga kadang-kadang memang insting itu lebih mengarah pada gambar ini ya, orang yang katakan bertanduk punya ya itu kan simbol orang yang memang memiliki rasa keinginan yang berlebihan yang kadang-kadang tidak terkontrol dengan baik gitu ya. Jadi sikap manusia seperti ini bisa muncul ya, insting seperti itu ya. Jadi gambaran insting itu memang kadang-kadang buruk ya. Digambarkan seperti manusia yang brutal, manusia yang ya, memiliki karakteristik kurang baik. Tapi ini hanya ilustrasi rekan-rekan ya, karena hubungan ilustrasi nanti akan ada sebenarnya bagaimana dinamika antara hubungan id, ego, dan super ego. Sehingga gambarnya kira-kira ilustrasi seperti ini. Nah, kalau ego itu memang digambarkan karena ini bersifat realitas tadi, maka memang manusia itu ya akan merujuk pada hal yang dicapainya gitu ya. Merujuk pada hal-hal yang memang didapatkannya, sehingga memang gambarannya seperti manusia biasa saja yang memiliki pengharapan, yang memiliki hal yang ingin dicapai. Nah, kalau super ego biasanya ini karena super ego ini berhubungan dengan moralitas atau morality, maka sebenarnya ini digambarkan seperti apa ya, hati atau jiwa seorang malaikat gitu, angel gitu ya. Sehingga memang kalau hati nurani seseorang baik, kalau hati nurani seseorang itu memang apa ya, memiliki peri kemanusiaan yang baik ya, atau suka menolong dan lain-lainnya, biasanya itu digambarkan dengan gambar malaikat atau angel gitu ya. Nah, ini sebenarnya gambaran saja atau ilustrasinya. Mengapa ini perlu digambarkan seperti ini? Lagi-lagi karena ternyata nanti dinamika atau hubungan antara id, ego, dan super ego itu perlu nanti kita lihat sejauh mana sebenarnya. Apakah nanti ketiga gambarnya atau tiga bentuk atau struktur seperti ini, tiga-tiganya itu hidup rukun misalnya, atau ketiga-tiganya ini betul-betul ada pertentangan-pertentangan satu dengan lainnya. Misalnya pertentangan antara insting, ya gambar yang buruk tadi dengan morality, misalnya gambar dengan angel misalnya atau malaikat, atau ego dengan id atau ego dengan super ego. Kira-kira seperti itu. Jadi ilustrasi ini cukup memberikan pemahaman yang menurut saya ternyata ketiga hal ini perlu nanti dilihat bagaimana hubungannya. Nah, oke, rekan-rekan kita lanjut tadi. Jadi ketika gambar tadi, kalau kita lihat memang tiga gambar itu, ya antara id, ego, dan super ego yang kita simpulkan tadi, ternyata akan memiliki yang namanya problematik hubungan ya. Jadi relasi antara id, ego, dan super ego itu bisa memunculkan problematiknya sendiri. Karena memang secara umum ya, kita pahami bahwa antara id, ego, dan super ego itu tidak selamanya bisa berjalan atau selaras ya, atau sejalan di dalam menggerakkan kepribadian manusia. Bahwa manusia itu bisa saja mungkin Anda temukan ada orang-orang yang hanya egonya saja yang diutamakan, mungkin hanya
instingnya saja, id-nya saja yang paling kuat, sementara dia lupa tentang moralitasnya, super egonya lupa. Nah, gambaran ini perlu kita lihat supaya ketiga struktur dasar kemanusiaan ini bisa mencerminkan sebenarnya saya ini berada pada kondisi kepribadian yang mana. Nah, coba kita lihat misalnya fenomena atau problematik yang pertama. Nah, jika it mendominasi ego, ya, misalnya tadi ya, gambar orang yang buruk tadi mendominasi ego, hal-hal yang realitas, hal-hal yang masuk akal yang ada di hadapan kita, tapi kita lebih kuat itu, yang kuat itu hanya instingnya, nalurinya saja, nafsunya saja begitu. Dan kemudian kebetulan dalam kondisi itu kita lemah, ya, dalam moralitas atau relatif lah, kita katakan itu moralnya itu relatif. Oh, ini mau baik buruk tidak ada masalah, yang penting saya lanjutkan saja begitu ya. Nah, jadi kalau kita mendominasi ego kita, misalnya realitas kita itu lemah, hal yang tadi ya, lalu moralitas, hal-hal yang moral itu kita pikirkan tidak apa-apa, biasa saja, lalu kita mencoba memikirkan yang penting kesenangan saja begitu ya. Maka nanti disinilah yang tercipta orang-orang atau kepribadian orang yang hanya mementingkan kesenangan saja, kesenangan dirinya saja, mementingkan kenikmatan hidupnya saja, tanpa peduli apapun. Misalnya kalau ada orang yang apa namanya, orang yang mungkin karena keinginan kita yang kuat, tapi orang itu sampai menderita, mereka sampai lemah, dia tidak peduli. Yang penting kan terpenuhi hasrat saya, yang penting kan terpenuhi insting saya, naluri saya. Nah, ini sangat membahayakan rekan-rekan mahasiswa ya, kalau misalnya kita itu lebih mendominasi ego, ya, ego kita yang lemah, dan juga super ego kita yang mungkin relatif atau tidak ada sama sekali berbicara tentang baik buruk suatu kehidupan. Nah, ini sangat berbahaya. Ujung-ujungnya pribadi-pribadi yang muncul adalah orang-orang yang hanya mementingkan dirinya saja. Nah, kita kembali dulu yang ke kanan. Nah, yang ke kanan warna kuning. Nah, namun sebaliknya rekan-rekan, jika misalnya ternyata super ego kita, ya, hal-hal yang moralitas kita yang mendominasi ego yang lemah gitu ya, hal-hal yang realitas tadi, akan tercipta juga di sini pribadi-pribadi yang mungkin terlalu merasa bersalah, karena lebih kuat itu hal moralitasnya, hal baik buruknya. Nanti kalau saya lakukan salah, ini, kalau saya lakukan ini tidak benar. Kalau ini nanti saya lakukan, orang lain nanti sakit hati pada saya. Kalau ini, pokoknya sedikit-sedikit itu dia merasa bersalah. Sedikit-sedikit dia merasa insecure gitu ya, tidak aman. Dia merasa bahwa selalu tindakannya itu dibayang-bayangi moralitas. Nah, itu juga saya kira tidak baik. Karena apa? Kalau hanya hati nuraninya saja yang berfungsi, tapi egonya tidak dilihat hal yang realitasnya seperti apa, maka juga menciptakan manusia-manusia yang berpikiran kerdil gitu ya, semuanya salah. Jangan juga seperti itu ya. Jangan juga kita merasa bahwa menjadi orang yang sedikit apapun yang kita lakukan serasa salah, tidak sesuai dengan moral, ini tidak sesuai dengan itu juga kurang baik secara psikologi. Nah, jadi harus kita lihat bagaimana sebenarnya hubungan ketiganya. Oleh karena itulah rekan-rekan, yang paling baik sebenarnya itu untuk melihat problematiknya ini ya, sebisa mungkin kita berada di tengah-tengah, berada di antara keseimbangan antara id dan ego dan super ego. Nah, artinya apa? Jika ego Anda yang kuat itu misalnya ya, hal-hal yang realitas, yang realistis gitu ya di hadapan kita, itu bisa mengatur insting naluri kita ya. Misalnya katakanlah tadi nafsu kita ingin makan enak, kita lihat makan enak, kita berpikir makan enak, ternyata kan nanti ini bisa membuat badan saya tidak sehat. Kalau saya terlalu banyak makan, itu membahayakan tubuh. Itu pun kalau nanti saya makan kan berlebihan, kasihan orang yang belum memakan makanan enak itu, maka ada moralitasnya. Maka bisa seimbang rekan-rekan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ego itu yang kuat tadi, hal-hal yang realitas bisa nanti mengatur ya keseimbangan antara katakan keinginan kita, naluri atau insting tadi atau nafsu tadi, ya,
seimbang juga dengan hal-hal moralitas yang kita punya, hal-hal yang memang berhubungan dengan baik buruk. Kita kontrol dengan baik. Nah, saya kira nanti disinilah muncul yang namanya pribadi-pribadi yang sehat secara psikologis. Jadi kita tidak apa ya, tendensius atau kecenderungannya itu pada hal-hal yang nafsu saja, yang kuat insting saja begitu ya. Dan kita juga tidak terlalu memikirkan seperti manusia-manusia yang apa ya, takut salah dan merasa bersalah dan dihantui terus merasa bersalah. Tapi kita seimbang, seimbang sehingga nanti memunculkan pribadi yang sehat. Nah, inilah mengapa nanti memang perlu kita kelola dengan baik bagaimana hubungan id dan ego dan super ego yang ada di dalam diri manusia atau kita sendiri. Nah, rekan-rekan, dengan melihat problematik tadi, karena memang potensinya sangat memungkinkan bahwa pribadi manusia itu kan tidak sehat ya. Walaupun kita merindukan bahwa pribadi manusia secara psikologis itu adalah pribadi-pribadi yang sehat. Namun karena potensinya sangat kuat, di sini kita memang perlu ya, perlu melakukan pengelolaan ketiga hal itu dan nantinya jika saat terjadinya ya tadi katakanlah bentrokan antara id dan ego, ego dan super ego dan lain-lainnya begitu ya dari ketiga ini, maka rekan-rekan nanti akan kita perlukan yang namanya pengelolaan defense mechanism atau disinilah memang dibutuhkan nanti pengelolaan mekanisme pertahanan diri kita. Ya. Karena jangan sampai nanti bentrokan antara ketiga hal tadi justru membuat manusia itu terpuruk, justru membuat manusia itu gelisah, justru membuat manusia itu cemas, khawatir yang berlebihan. Nah, kita perlu memahami keseimbangan sehingga kita perlu mengelola ketiga hal itu dan kita perlu juga mengenali nanti bagaimana defense mekanisme kita, mekanisme pertahanan diri kita seandainya misalnya terjadi bentrok antara insting yang memang super egonya itu lemah atau relatif, lalu realitasnya bagaimana? Kita perlu. Atau justru egonya itu memang tidak kuat untuk menangani instingnya, ya super ego apalagi. Di sini kita perlu yang namanya mengelola mekanisme pertahanan diri kita untuk menghindari sisi kemanusiaan kita yang nanti mungkin bisa jatuh pada hal-hal yang buruk, ya, tingkat kecemasan yang berlebihan, manusia yang memang insecure, ya, merasa tidak nyaman, manusia yang tidak merasa aman, manusia yang selalu dihantui rasa kesalahan. Nah, perlu ada harmonisasi. Nah, perlu juga yang namanya pemahaman yang utuh bagaimana kita harus menghadirkan ya atau menggunakan mekanisme pertahanan diri kita. Sehingga memang mekanisme pertahanan diri itu boleh dikatakan semacam bentuk atau cara atau mekanisme bahwa manusia itu mau mempertahankan dirinya dari pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, ya, pengalaman-pengalaman hal-hal yang tidak disukai, yang nanti berdampak efek dan buruknya itu adalah rasa kecemasan. Ya, jika kita cemas, ya manusia wajar cemas, tapi kalau manusia itu nanti terlalu dihantui dengan rasa kecemasan, akan diikuti misalnya rasa bersalah terus-menerus, bahwa apa yang saya lakukan selalu salah di mata orang, dan tidak punya percaya diri, tidak punya semangat, ya seperti kita juga sudah pelajari, tidak punya tujuan dan makna hidup lagi, ya bahwa moodnya, suasana hatinya buruk, gitu ya, emosinya meledak-meledak, misalnya jenis emosi yang pernah kita bahas, ya lalu juga akan mengacaukan berpikirnya, bahkan wawasan dunia yang dipikirkannya juga akan menjadi kacau. Nah, ini saya kira perlu kita melihat kembali sudah seperti apa sebenarnya mekanisme pertahanan diri yang terbentuk dalam diri saya. Nah, sehingga memang perlu kita memahami secara mendasar bagaimana pertahanan diri saya untuk menangani hal-hal yang atau pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, ya, yang akan kita hadapi ataupun mungkin pada masa lampau sudah pernah kita hadapi, sehingga bisa kita meminimalisasi rasa kecemasan itu. Nah, mekanisme itu memang nanti karena pertahanan diri itu biasanya spontan ya, unconscious
fenomena. Artinya ini fenomena yang memang secara tidak kita sadari, karena memang mekanisme pertahanan itu kadang-kadang spontan saja muncul karena memang reaksi dalam tubuh kita atau dalam pribadi kita, sehingga dengan begitu saya kira perlulah kita kelola ya, supaya meskipun ini dikatakan spontan ya, tetapi refleksinya itu refleksi yang baik begitu untuk menghadapi hal-hal pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu. Nah, di sini perlu kita butuhkan pemahaman tentang defense mechanism, menghadapi hal-hal yang cemas, menghadapi hal-hal yang mungkin buruk atau membuat kita tidak nyaman untuk melalui hari-hari dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan, jadi ada berapa bentuk-bentuk DM gitu ya? Ada berapa bentuk-bentuk defense mekanisme dalam diri manusia. Nah, saya kira menurut Sigmund Freud dan lain-lainnya, nanti rekan-rekan nanti bisa juga mencari sumber-sumber lain, tapi setidak-tidaknya bentuk-bentuk DM itu atau defense mechanism dalam tubuh kita atau dalam diri manusia itu ada 8 ya. Ada 8 yang hal yang paling mendasar yang bisa kita gunakan sebagai bentuk pertahanan diri kita jikalau memang rekan-rekan mahasiswa nanti menghadapi peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama kita akan coba bahas nanti repression dan suppression ya. Ada repression dan suppression, yang kedua reaction information ya. Yang ketiga ada regresi. Yang keempat ada displacement, ada yang kelima proyeksi, yang keenam ada sublimasi, yang ketujuh rasionalisasi, dan yang kedelapan denial. Nah, rekan-rekan, dari kedelapan ini sebenarnya nanti kita patut mengenal dan apakah memang di antara kedelapan ini pernah kita lakukan atau kita gunakan. Ya, nah kita perlu mengenalinya supaya ketika nanti kita diperhadapkan dengan krisis, berhadapan dengan situasi permasalahan atau fenomena tertentu, dari 8 jenis bentuk DM ini, mungkin kalau yang pertama karena bersifat refleksi itu salah, tapi di kemudian refleksi berikutnya itu jadi benar tujuannya, itu bagus. Nah, itulah mengapa memang tujuan kita perlu memahami bentuk-bentuk DM ini. Karena ini perlu kita kelola, perlu kita atur sedemikian rupa, sehingga memang menimbulkan nanti pribadi-pribadi yang sehat. Nah, kita bicarakan yang pertama, rekan-rekan. Kita sebut repression dan suppression. Seperti apa mekanisme pertahanan diri seperti ini? Nah, intinya sebenarnya kalau kita lihat repression dan suppression itu sebenarnya adalah bentuk mekanisme pertahanan diri kita. Yang pertama kita lihat repressionnya dulu. Repression ini atau represi ini sebenarnya usaha kita untuk menekan atau mematikan hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, manusia itu kan bisa ya, bisa melakukan itu. Misalnya Anda pernah dilukai orang lain, lalu kita mencoba mematikan saja rasa sakit itu, ya, mematikan atau menekan yang kita sebut repression, atau sengaja menyembunyikan. Nah, itu juga bisa ya, suppression. Kita coba menyembunyikan itu sehingga seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja misalnya. Nah, suppression ini di satu sisi ini butuh apa ya, butuh pengkondisian yang baik, karena kalau semuanya hal disembunyikan padahal tidak baik-baik saja, perasaannya kan ini bisa melukai, artinya dipendam, itu bisa berbahaya ya. Jadi satu sisi saat-saat tertentu memang perlu ya, misalnya kita melakukan repression dan suppression ya. Katakan misalnya atlet pernah kalah dari atlet lain, tapi di pertandingan berikutnya dia mencoba mematikan hal-hal yang lalu yang tidak disukai dulu, tapi dia akan malah semangat dan bangkit misalnya. Itu kan bisa ya melakukan seperti itu. Tapi kalau keseringan juga berbahaya ya. Tapi dalam momen-momen tertentu ya kita butuh mekanisme pertahanan seperti ini. Butuh ya. Tapi jangan keserusan ya atau keseringan, karena nanti kalau kita selalu menekan mematikan hal tidak disukai, saya kira nanti tugas kita hanya ke sana begitu ya, atau menyembunyikan hal-hal yang tidak disukai ya, padahal sebenarnya kita sukai misalnya, atau berpura-pura seperti itu. Nah, itu kan tidak baik juga untuk kesehatan psikologi kita. Nah, ini yang dilakukan ya di momen-momen tertentu mungkin butuh ya, tapi tergantung konteksnya. Sehingga memang
mekanisme pertahanan diri seperti ini perlu kita kelola dengan baik. Misalnya kita menekan rasa benci kepada orang tua, ya betul ya, kita harus menekan rasa benci karena meskipun orang tua kita pernah bersalah pada kita atau seperti apa, ya kita harus menekan rasa benci itu, apalagi menghilangkan begitu ya, menghilangkan rasa benci itu karena bagaimanapun orang tua. Namun kalau kita terus menekan itu akan lebih baik kalau kita bicarakan, komunikasikan. Mungkin ada di antara masalah orang tua dengan kita akan lebih baik dikomunikasikan sehingga memang rasa benci itu bukan hanya ditekan tapi hilang dengan sendirinya dan memang secara alami kita sudah memaafkan dan ikhlas begitu. Itu yang paling baik. Atau misalnya melupakan peristiwa tindakan pelecehan seksual misalnya. Ini juga ya. Jadi repression ya. Jadi melupakan peristiwa tindakan pelecehan seksual. Mungkin eh, pernah dialami pelecehan seksual gitu ya. Tapi kan kalau kita hanya menekan-menekan kan apa menyembunyikan itu kan semacam trauma tersendiri pada dirinya. Ya, jadi kurang baik juga. Ya. Tapi di momen-momen tertentu kalau Anda ingin bangkit karena peristiwa itu perlu dilakukan. Tapi dengan porsi ya, ini butuh hati-hati dengan porsi yang tepat. Karena kalau nanti kita hanya melupakan gitu ya, tapi tidak bangkit, nah itu juga tidak baik ya. Artinya uh, tentu yang namanya tindak pelecehan seksual ya kan harus dilaporkan dan lain-lainnya supaya memang kita merasa lega dan lain-lainnya. Tapi kadang-kadang manusia itu mungkin ada rasa takut, ancaman dan lainnya, dia akan menekan, mencoba melupakan peristiwa tindakan pelecehan seksual. Nah, jadi inilah perlu memang kehati-hatian, kita perlu kelola. Jangan sampai nanti uh, kita ini hanya pada tahap menutup-nutupi, menghilangkan, menyembunyikan, atau menekan-menekan begitu, ya, tapi tidak memberikan informasi yang tepat atau yang benar tentang situasi yang kita alami, misalnya seperti itu. Atau menyembunyikan rasa amarah pada orang lain. Ya di momen tertentu repression dan suppression itu kan perlu ya kita sembunyikan amarah, artinya tidak langsung terlihat dan kentara. Ya, teringat dengan temperamen manusia, misalnya temperamen manusia yang kolerik yang langsung terlihat reaksinya amarah, kan di satu sisi tidak baik. Tapi perlu kita sembunyikan rasa amarah. Ya, mungkin kita kecewa, mungkin kita sedih, mungkin kita apa ya dikhianati dan lain-lainnya misalnya perlu disembunyikan di momen-momen tertentu. Tapi jangan selamanya juga begitu, karena apa? Ya, kalau kita hanya menyembunyikan tidak menyelesaikan masalah, saya kira akan terjadi juga masalah psikologis Anda gitu ya, atau kita sendiri yang selalu nanti dihantui oleh apa ya, rasa yang tidak berani, rasa yang kurang baik gitu ya. Jadi perlu disampaikan. Nah, itu intinya mekanisme pertahanan diri ini memang repression dan suppression ini ya konteksnya memang adalah menekan ya, mencoba menekan, mematikan hal-hal tidak disukai, lalu menyembunyikan hal-hal yang memang atau perasaan-perasaan yang selama ini pernah kita alami tidak disukai gitu ya, atau hal-hal yang menyakitkan. Nah, yang kedua ada yang kita sebut dengan reaction information. Nah, mekanisme pertahanan diri reaction information ini sebenarnya juga adalah semacam cara mekanisme pertahanan diri kita yang sengaja memang mengingkari atau menolak kebenaran sebuah informasi atau peristiwa dalam kehidupan kita. Misalnya dengan hal-hal apa yang kita rasakan, hal-hal yang kita pikirkan. Jadi akan muncul reaksi kita terhadap informasi itu, ya. Nah, reaksi kita apa bentuknya? Biasanya memang bentuk reaksi kita itu menolak, ya, reaction information. Jadi kita tolak gitu ya. Dan saya kira memang mekanisme pertahanan diri seperti ini cukup banyak ya. Itu yang kita hadapi atau kita lakukan barangkali ya. Misalnya di sini ada contoh. Ada mahasiswa X mengatakan kepada mahasiswa Z bahwa mahasiswa R orang yang pintar. Padahal sebenarnya kenyataannya pintar. Namun mahasiswa Z tidak percaya menolak kenyataan itu, berpura-pura mengatakan biasa saja, ia tidak pintar. Nah, misalnya seperti itu. Jadi eh, bentuk-bentuk seperti ini biasanya memang kita lakukan perilaku-perilaku yang terkadang mungkin kita tidak menyetujui hal yang sebenarnya atau fakta yang terjadi. Jadi kita seolah-olah menolaknya saja, menolaknya. Misalnya katakanlah si A itu memang mahasiswa pintar, gitu ya. Tapi kita tidak menerimanya dengan ikhlas bahwa dia pintar, padahal memang kenyataannya pintar, ya, kecuali tidak pintar ya. Jadi kita menolak saja, biasa saja. Jadi seolah kita mengingkari fakta, seolah kita mengingkari informasi.
yang sebenarnya ada ya tentang objek itu ya. Nah, atau misalnya juga kalau misalnya tentang makanan, tentang rumah, sebenarnya rumahnya itu nyaman, menarik, tapi bisa saja kita katakan, wah rumahnya tidak nyaman. Ya macam-macam ya alasannya kita akan munculkan begitu ya. Atau misalnya dalam pembelajaran ya, misalnya jurusan yang Anda geluti asik, menarik dan menantang. Tapi dalam pikiran Anda tidak menantang biasa saja. Memang banyak faktor ya, banyak faktor. Yang penting begini, reaksi informasi itu adalah memang reaksi negatif kita yang muncul karena memang kita sengaja menolak atau mengingkari hal yang sebenarnya. Intinya ada di sana. Kita mengingkari hal yang sebenarnya terjadi kenyataannya begitu ya. Nah ini biasanya juga cara manusia melakukan pertahanan diri kita ya. Reaksinya akan seperti itu. Lalu yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa, DM yang kita lihat adalah regression. Regression itu lebih pada sebuah tindakan-tindakan manusia yang melakukan kecenderungan kembali pada tahap perkembangan sebelumnya. Nah, kalau rekan-rekan masih mengingat video pembelajaran kita tentang tahapan kehidupan manusia yang terdiri atas 8 tahapan ya oleh Erik Erikson. Di tahapan-tahapan itu kan ada ciri-ciri khasnya ya. Saat kapan misalnya menjadi bayi 0 sampai 18 bulan, misalnya sampai umur sekolah, sampai di umur lansia dan lain-lain misalnya. Jadi di regression itu ya mengalami penurunan lah kecenderungan kembali pada tahap perkembangan yang lampau. Nah, hal-hal ini memang dilakukan karena memang kita memiliki yang namanya tekanan atau peristiwa atau masalah ya. Jadi kita mengalami penurunan lagi. Misalnya tadi kualitas kehidupannya itu sudah di masa pendidikan atau sekolah, ya mungkin nilainya jelek, mungkin pertemanan kurang baik, ya mendapat guru tidak baik, kita mengalami penurunan. Kita nanti akan bersikap seperti seorang kanak-kanak lagi kembali di umur 0 sampai 18 bulan. Ya. Jadi melakukan tindakan-tindakan kekanak-kanakan lagi untuk meluapkan perasaan yang kesal, meluapkan hal-hal yang tidak baik, meluapkan tadi kekecewaan-kekecewaan misalnya. Kita kembali pada masa lampau. Kira-kira begitu. Nah, contoh-contoh yang cukup sering kita lihat ya fenomena-fenomena psikologi seperti itu bisa Anda cari. Tapi saya lihat contoh di sini cukup ya, mewakili. Misalnya katakanlah setelah mengalami kegagalan sebuah relasi, relasi misalnya pasangan suami istri, relasi persahabatan, gitu ya. Relasi misalnya pasangan yang kasmaran, ya, relasi persahabatan dan lain-lainnya, ya, relasi orang tua dengan anak. Nah, misalnya ada gangguan, ada masalah relasi itu, biasanya kecenderungan manusia itu membuat DM-nya itu, mekanisme pertahanan dirinya adalah untuk meluapkan atau hal-hal yang tadi, gitu ya, masalah tadi, dia akan coba kembali pada masa kanak-kanak. Ya, misalnya dia kembali seperti anak-anak menghisap jempol tangannya, mengompol lagi, begitu ya. Jadi gitu ya. Misalnya katakanlah jauh ya, misalnya dalam sebuah hubungan suami istri terjadi perceraian, broken home dan lain-lain. Nah, biasanya salah satu pasangan karena mungkin tidak bisa berterima dengan kondisi ya dia tidak memiliki mekanisme pertahanan diri yang bagus, dia mungkin memunculkan regression ya. Mungkin akan mengalami penurunan-penurunan kualitas hidup ya, wajar ya, namanya juga perceraian kan tidak baik. Mudah-mudahan semuanya memiliki pemikiran yang bagus bahwa perceraian itu sangat merugikan anak misalnya. Nah, tapi kadang-kadang kalaupun terjadi seperti itu, nah ini salah satu di antara pasangan itu barangkali akan melakukan tindakan kembali kepada masa lampau yang padahal masa atau fase kehidupannya sudah di dalam hidup berumah tangga. Ya, ketika terjadi goncangan dalam bahtera rumah tangga bisa muncul peristiwa regression ya, makanya pertahanan diri kita akan masuk ke sana ya, yang melakukan hal-hal di luar level kehidupan kita ya, kembali pada tindakan-tindakan aneh, tindakan-tindakan yang kembali pada masa lampau seperti anak-anak lagi. Nah, itu regression. Nah, yang berikutnya yang keempat ada displacement ya. Displacement ini sebenarnya mekanisme pertahanan diri manusia yang mencoba menyalurkan tindakan atau sikap kepada benda-benda tertentu. Kalau Anda kesal atau amarah atau senang atau bahagia, biasanya kita luapkan itu pada benda-benda atau
objek-objek tertentu. Ya. Nah, umumnya displacement ini karena ini adalah mekanisme pertahanan diri, umumnya adalah rasa amarah atau jenis emosi amarah itu diluapkan pada benda atau objek yang dianggap lemah. Itu displacement. Nah, displacement ini ada sisi negatif dan positifnya. Ya. Kalau Anda perhatikan mungkin kisah-kisah untuk teman-teman yang mungkin pencinta tinju, ya, orang-orang yang suka berantem di jalanan, orang-orang yang meluap emosinya atau amarah, ya, jenis emosi yang saya maksud amarahnya. Tapi karena dikelola dengan baik, dia bisa menjadi petinju yang hebat, gitu ya. Nah, itu kan ada posisi positifnya displacement. Tapi yang menjadi negatifnya adalah ketika rasa kekesalan kita, rasa kesal kita, rasa amarah kita, rasa kecewa kita, justru kita luapkan pada orang-orang atau benda-benda yang tidak bersalah, yang objeknya itu tidak bersalah, tidak punya kekuatan. Ya. Itu juga menjadi hal yang negatif displacement, mekanisme pertahanan diri seperti ini. Misalnya, kalau kita kesal, katakanlah suaminya bekerja di kantor, kesal, dimarahi oleh pimpinan di kantor, dia justru memarahi istri dan anaknya yang tidak tahu apa-apa, masalahnya apa, gitu ya. Tidak tahu masalahnya apa, tapi tiba-tiba memarahi anak dan istrinya di rumah misalnya. Atau misalnya bagi Anda yang anak-anak milenial yang senang bermain game, Mobile Legends dan lain-lainnya begitu ya. Nah, ketika Anda kalah main game misalnya, main game itu marah sama pacarnya gitu ya. Ya. Banyak banyak alasan lah. Kamu gara-gara kamu saya kalah segala macam. Padahal kan sebenarnya pacarnya tidak tahu apa misalnya. Tapi dia kesal sama pacarnya padahal sebenarnya kausal pertamanya itu yang menyebabkan dia apa moodnya tidak baik karena kalah game. Jadi kita meluapkan amarah pada pasangan atau pacar gitu kan kurang baik ya. Ini bisa berbahaya. Nah, atau misalnya Anda marah-marah karena nasihat orang tua, justru memukul atau mengganti pintu, ya, atau justru memukul hewan peliharaan, gitu ya. Atau mungkin Anda kecewa diputusin pacar, Anda marah-marah pada barang-barang atau benda-benda yang pernah Anda mungkin pernah dikasih oleh pacar Anda atau calon Anda begitu. Kita marah-marah. Kita buangi semua bonekanya barangkali, kita buang hadiah-hadiah yang pernah kita terima, ya, kita rusakin motor mungkin yang pernah dihadiahi gitu ya. Iya, kita lakukan seperti itu. Atau kita memukul cermin atau kaca di rumah begitu ya, karena saking kita kesalnya. Padahal sebenarnya benda-benda itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal atau fenomena atau peristiwa yang kamu hadapi. Nah, ini yang dinamakan displacement. Kita mencurahkan rasa emosi kita, ya, ada hal-hal yang bersifat objek yang katakanlah objek itu tidak memiliki kekuatan atau lemah. Nah, mekanisme pertahanan diri ini ada sisi positifnya kalau Anda bisa kelola dengan baik, rasa amarah Anda kelola. Misalnya kalau Anda sedang marah, putus cinta, Anda menciptakan lagu, luapkan lirik-lirik yang kuat, ya, ciptakan kata-kata yang bagus, yang menarik, buktikan ke sana gitu ya. Atau kalau kita memang dikhianati oleh orang misalnya, kita lakukan hal-hal yang positif, kita kelola emosi kita, ya, kita lakukan pada objek-objek tertentu yang benar, maka itu bisa membangkitkan semangat juga bahwa kita nanti bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, itu displacement ya. Pada intinya, displacement ini memang menyalurkan atau meluapkan tindakan-tindakan kita pada hal-hal benda-benda tertentu ya, pada objek-objek tertentu. Nah, yang kelima rekan-rekan, DM berikutnya adalah proyeksi ya, proyeksi. Nah, teori proyeksi ini atau defense mechanism proyeksi ini sebenarnya adalah kita mencoba memang melakukan pemindahan isu, gitu ya, pemindahan isu agar objek tertentu yang disalahkan. Nah, artinya apa? Kalau tadi kita menumpahkan kesalahan pada objek, nah ini tidak, kita memindahkan isunya supaya objek tertentu yang disalahkan. Nah, ini teori proyeksi ini ibaratnya ini sebenarnya saya yang salah, ya, tapi supaya saya tidak terkesan salah, saya mengalihkan isu, ya, supaya yang orang lain yang salah, gitu. Ya, itu proyeksi. Jadi memproyeksikan karena kita itu yang salah, tapi kita cobalah ke orang, gitu, supaya orang yang salah. Jadi memproyeksikan. Nah, contoh-contoh seperti ini cukup banyak ya. Manusia itu sangat senang saya lihat teori proyeksi ya.
Ini karena ini bentuk mekanisme pertahanan diri kita proyeksikan saja. Misalnya hati-hati, makanya Anda bisa cross check dulu kalau Anda orang atau pasangan atau relasi Anda yang cepat-cepat menuduh Anda selingkuh misalnya, coba perhatikan jangan-jangan dia yang selingkuh. Karena dia sedang memproyeksikan bahwa karena dia selingkuh, untuk menutupi selingkuhnya, ya tindakannya, maka dia akan nuduh pacarnya selingkuh. Atau dalam suami istri, pasangan suami istri misalnya, ya, bisa jadi entah itu si istri atau suami yang berpura-pura galak marah gitu ya, padahal sebenarnya dia yang bermain serong katakan di luar sana, misalnya begitu ya, hati-hati. Jadi kita coba menutupi itu, kita proyeksikan tindakan kita ke orang lain, padahal sebenarnya kita yang salah. Atau kita katakan misalnya menyukai si A, tetapi mengatakan tidak, si A yang suka pada saya gitu ya. Itu ya, jadi diproyeksikan, padahal sebenarnya dia yang suka. Namun dia proyeksikan si A itu yang suka pada saya. Nah itu. Atau membenci seseorang. Ya sebenarnya dia membenci seseorang, tapi dia mengatakan enggak, orang itu yang membenci saya misalnya. Jadi artinya diputarbalikkan gitu ya, dipindahkan isunya supaya terlihat bahwa kita tidak salah. Ya itu teori proyeksi. Jadi teori proyeksi ini memang mencoba memindahkan isu dari memang perilaku-perilaku orang lain yang mungkin sebenarnya perilakunya itu juga kita lakukan atau kita yang melakukan supaya orang lain itu yang bersalah bukan saya gitu ya, saya akan pindahkan ke orang lain, kira-kira begitu ya teori proyeksi. Nah berikutnya yang keenam ada sublimasi. Nah sublimasi ini defense mechanism yang keenam ini coba memang kita melakukan pertahanan diri itu dengan cara mencari objek pengganti ya, dari objek yang mungkin pernah sudah ada atau yang lama, kita tidak manfaatkan lagi. Kita cari objek yang mana sih yang lebih tepat gitu ya. Karena objek itu kan cukup banyak ya, beragam mana yang cocok untuk kita. Tapi kita coba menggantinya dengan objek-objek yang baru lah, yang memang sudah mungkin lebih bagus lagi dimanfaatkan. Nah, sublimasi ini misalnya ya, contoh saya lihat di sana, Ibu X misalnya sudah lama menikah, tapi belum memiliki anak sehingga ia memperlakukan seekor anjing seperti anak sendiri. Nah, ini ya. Jadi objek seorang anak atau misalnya juga mungkin sudah punya anak tapi meninggal dunia katakanlah, lalu mekanisme pertahanan dirinya menjadikan penggantinya ya, anaknya itu misalnya seekor anjing, dianggap anjing gitu ya. Seperti anak itu kan bahaya. Ada objek-objek tertentu yang seperti itu ya. Jadi merasa kehilangan berlebihan sehingga kita mengganti objek tertentu. Nah, ini kan tidak bagus juga ya kondisi seperti ini. Harusnya kita menyadari misalnya, mohon maaf ya kalau sudah meninggal dunia, ya kita harus berterima dengan ikhlas. Tapi jangan kita ganti dengan objek tertentu. Nah, ini kan sangat berbahaya ya. Nah, misalnya mungkin dia pernah punya pacar, tapi pacarnya sudah putus, misalnya, tapi berperilaku aneh gitu ya. Mungkin benar-benar tertentu dijadikan pacar, nah ini kan sangat berbahaya ya. Sublimasi ya, mencari pengganti objek mana yang menurutnya lebih bisa dimanfaatkan lagi, karena objek yang lama mungkin sudah usang, objek yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak bermanfaat lagi. Kira-kira begitu ya sublimasi. Nah, yang ketujuh ada defense mechanism rasionalisasi ya, mencoba memang membuat hal-hal menjadi rasional padahal salah gitu ya. Mencoba membuat hal-hal yang masuk akalnya menurut pribadinya itu masuk logika gitu ya. Tetapi sesungguhnya alasan-alasan itu sebenarnya adalah alasan-alasan pengecualian. Alasan-alasan yang mencoba membenarkan hanya menutupi saja akal pikirannya saja begitu ya. Jadi istilahnya ini supaya masuk akal saja begitu ya apa yang disampaikan padahal sebenarnya itu salah gitu. Itu tidak benar karena dia mencoba membuat rasionalisasi, tapi rasionalisasi yang keliru ya. Nanti ya dalam topik berikutnya video-video nantinya kita akan belajar yang namanya kesesatan berpikir. Nah, kesesatan berpikir seperti ini juga termasuk ya mencoba membuat supaya terlihat rasional padahal tidak rasional. Nah, itu ya. Itu yang namanya rasionalisasi. Nah, contoh di sini saya kira misalnya mencontek itu tidak salah karena memang mengutip pendapat orang lain. Nah, iya kan? Dia mengatakan seperti itu.
jelas kalau Anda berargumentasi mengutip pendapat orang lain, iya benar mengutip orang lain, tapi ya namanya menyontek kan mengutipnya itu sudah salah. Cara mengambilnya sudah salah karena Anda mengutip itu memang mengambil untuk konsumsi Anda sendiri, menganggap bahwa itu pendapat asli Anda, padahal itu adalah pendapat ahli. Nah itu ya, jadi kan tidak baik. Jadi dia mengatakan tidak salah. Nah, itu justru salah. Karena yang namanya menyontek kan cara mengutipnya sudah jelas salah. Meskipun Anda kutip pendapat orang lain. Tapi Anda jadikan itu menjadi pendapatmu. Seolah-olah itu milikmu. Seolah-olah itu hasil pikiranmu. Nah itu kan salah. Gitu ya. Atau kita katakan membuang sampah sembarangan itu tidak apa-apa karena memang tidak ada tempatnya. Iya, kalau argumennya seperti itu kan berbahaya ya. Meskipun tidak ada tempat, tapi bukan berarti Anda seenaknya membuang sampah, sehingga Anda mencoba merasionalisasikan hal-hal itu. Ya kalau tidak ada tempatnya kan bisa Anda ciptakan tempatnya atau membuat tempat atau wadahnya. Tapi bukan juga berarti bahwa tindakan Anda bebas saja membuang sampah sembarangan. Nah, ini mencoba ya membuat rasionalisasi yang Anda itu benar, padahal sebenarnya itu salah. Ya, itu rasionalisasi. Nah, yang terakhir rekan-rekan ada denial ya, denial. Nah, ini mekanisme pertahanan diri yang memang ini menolak atau mengakui realitas yang menyakitkan. Ini langsung otomatis tidak mau tahu langsung ditolak, menolak realitas yang menyakitkan itu. Hal-hal itu tidak diterima intinya begitu ya. Misalnya ada orang tua kita ya atau teman-teman atau keluarga ya, maaf teman-teman, atau ada yang kehilangan termasuk saya misalnya, kehilangan ayah, misalnya saya mengatakan orang tua saya meninggal dunia, tapi saya berpura-pura oh, ayah saya masih hidup. Kita menolak itu, menolak realitas ya. Kita menganggap orang tua kita masih ada, padahal memang sudah tiada. Ya mungkin rasa cinta kasih kita pada orang yang kita kasih termasuk orang tua, kita akan mengatakan demikian. Tapi kita harus realistis juga ya, bahwa hidup ini kan akan ada akhirnya. Jikalau memang ada siapa yang duluan dan yang belakangan, itu kan persoalan lain. Tapi intinya, kayak kalau sudah meninggal dunia, nah biasanya kita menolak itu. Ya, orang kita kasih meninggal dunia, tidak, itu masih hidup, gitu ya. Masih dianggap hidup. Atau misalnya si A merasa masih memiliki pacar padahal sudah putus. Nah, ya. Ada yang begitu ya, denial. Dia nggak mau putus, kita putus tidak mau. Ya, pokoknya kamu masih pacar saya misalnya, itu kan bahaya teman-teman ya, denial. Jadi denial ini satu mekanisme pertahanan diri yang memang menolak mengakui realitas yang menyakitkan itu ya. Tidak mau gitu ya, langsung tidak tidak betul seperti itu kira-kira begitu ya. Nah itu denial. Nah itu ya rekan-rekan bagian ke-8 dari bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri manusia. Nah sekarang di antara ke-8 itu, manakah jenis mekanisme pertahanan diri yang cukup sering atau mendominasi kehidupan pribadi Anda? Nanti silakan boleh dibagikan saat kita bertemu secara sinkronus. Manakah yang berhasil, manakah mungkin yang justru membuat kita terpuruk. Nah, ini perlu kita kelola dengan baik. Nah, rekan-rekan, sebagai simpulan dari video pembelajaran kali ini, nah sebenarnya DM itu diperlukan, tetapi harus dikelola dengan berimbang ya, seperti yang tadi saya sampaikan penjelasannya. Jadi jangan sampai nanti DM, apalagi DM-DM yang bersifat buruk, itu bisa nanti justru kita larut di dalamnya ya. Jadi kita harus kelola dengan seimbang. DM dapat mengurangi kecemasan ya, karena memang DM itu adalah tindakan atau cara manusia melakukan mengurangi, meminimalisasi kecemasan. Tetapi memang jika salah menggunakannya, justru DM itu bisa menciptakan pribadi yang tidak sehat. Jadi kita harus kelola dengan baik. Ya. DM yang digunakan terus-menerus akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, tergantung tadi yang saya katakan ya. Jadi lihat DM-nya, jenis DM-nya. Jangan kebanyakan berpura-pura. Lebih baik kita berterima saja secara realistis kehidupan kita supaya kita pribadi-pribadi yang sehat. Dan memang kita harus bijak ya. Bijak dalam menggunakan DM, lihat konteksnya, lihat situasinya, lihat realitas kita bagaimana supaya kehidupan kita ini nanti bisa berlangsung dengan baik. Dan terimalah hal-hal yang mungkin selama ini membuat kita cemas, membuat kita sakit, membuat kita sedih. Ya, terima dengan ikhlas karena dengan seperti itu, dengan berdamai dengan diri kita, berdamai dengan hati kita, berdamai dengan situasi, saya kira itu bisa dimaafkan dengan ikhlas gitu ya. Apapun yang salah. Tapi dengan catatan kita harus mengelolanya dengan baik ya. Selamat untuk Anda mengelola DM dengan baik. Nah, baik rekan-rekan, terima kasih kita sudah di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk Anda sudah
menonton sampai akhir, DM atau defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk Anda, dan jikalau nanti ada pertanyaan rekan-rekan boleh diajukan saat kita bertemu dalam sinkronus, dan Anda boleh juga mencari rujukan atau sumber-sumber lain dari penjelasan video ini. Semoga Anda menemukan ya atau mengelola DM yang baik dan mengenali diri sendiri dengan baik dengan tahapan-tahapan kehidupan kita, sehingga juga memiliki dan bisa memaknai tujuan kita dan makna hidup kita yang akan lebih berarti. Tuhan memberkati Anda, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.